Di tengah tren merawat tanaman yang terus bertumbuh, kuncinya bukan lagi cuma dengan air dan pupuk. Lo perlu tahu kalau tanaman juga mirip sama kita. Bukan cuma nutrisi, tanaman ternyata juga butuh hiburan. Lo yang mau mulai hobi ini, pastikan tahu berbagai cara memanjakan tanaman. Di episode MLD Spot TV kali ini, akan ada Inspiring People. Bottle Smoker, yang membuat musik untuk tanaman. Siapa sangka, musik yang tepat punya efek positif ke pertumbuhan tanaman. Eksperimen album Puraka sebenarnya kan. Kita pengen menciptakan musik yang bisa diterima oleh tanaman. Tanaman. Jadi kita riset dulu tuh. Selain itu, ada juga Inspiring Product, No Brand Plan, yang hadir dengan serum tanaman homemade langganan para influencer dan public figure. Kita punya loyal customer. Benar. Kenapa? Karena mereka itu setiap tanamannya berkembang atau apa, mereka publikasi gratis. Bermodal rasa penasaran, gue akan ketemu sama Angkuy dan Nobi dari Bottle Smoker, duo elektronik penggagas konser tanaman, Plantasia. Guys, kalian ini kan akhir-akhir ini lebih dikenal karena karya kalian, Plantasia. Tapi gimana sih sebenarnya awal mula terbentuknya Bottle Smoker itu? Zaman kuliah. Zaman kuliah. Kita itu sebenarnya startingnya tuh 2006. Udah pakai nama Bottle Smoker tapi nggak ada statement itu tuh kita gitu. Nah 2008 barulah kita announcement lah ke publik gitu. Bottle Smoker tuh kita gitu. Terus kan sebelumnya kan kita dengerin musik-musik elektronik tuh yang club friendly lah gitu. Tapi akhirnya pas kita searching lagi, wah ternyata beluas banget nih elektronik gitu. Ada yang pelan banget, minimalis, gitu. Nah, akhirnya kita tertarik di situ sih, di musik elektronik yang nggak mau ngiket satu genre gitu. Sebenarnya kan udah cukup lama ya, dari 2006 ke 2008 dan sampai sekarang udah 2021. Berarti udah berapa album yang udah dirilis tuh? Kalau jumlah lagu kayaknya 50-an ada kali ya. Wow. 50-an ada deh. Tapi kalau album baru 4 sebenarnya. Dan katanya memang setiap album kalian tuh genrenya selalu beda-beda. Iya, beda-beda. Kenapa sih? Karena dari proses kreatifnya ya yang beda. Jadi pengaruh dari alat-alat yang kita miliki itu akan berpengaruh ke proses kreatif sih. Terus misalnya kayak toy keyboard gitu, mainan-mainan kita ambil, rusak-rusakin gitu ya. Akhirnya ketemulah suara-suara yang ajaib lah gitu. Sampai ke Nintendo juga kita pernah ya, di album 1, album 2 tuh gitu. Nah di situ akhirnya karena alatnya beda lagi, jadinya ke-trigger bikin lagunya beda ya. Beda lagi. Berarti setiap album pertama, kedua emang jadi proses tumbuh ini juga, Bottle Smoker juga. Nah, gue mau tanya tentang prosesnya nih. Kan tadi kalian bilang ada pakai Nintendo, pakai mainan, buat nemuin suara-suara yang memang kalian pengenin. Si suara itu kan sebenarnya karena kita keterbatasan belum ada synthesizer yang benar-benar soundbanknya komplit tuh. Jadi akhirnya kita ngambil source dari Toys Keyboard kan. Setelah itu, setelah dirusak kan suaranya jadi unik. Nah setelah itu kita processing record di software. Di software itu baru ada pitch, ada equalize gitu kan. Explore lagi di software. Explore lagi di situ karena awalnya kita emang basicnya di software, lalu pingin ke hardware, tapi hardware-nya terbatas, jadi ya udah di-combine aja gitu. Ada kejenuhan waktu itu sih yang paling seru ya, kejenuhan, bosan nih kalau terus-terusan kayak gini. Akhirnya waktu itu kita eksplornya ke daily objects gitu. Bikin kick dari meja ditepuk-tepuk gitu. Dari galon dari gitu galon. Peralatan dapur. Peralatan dapur, buku dan lain-lain lah pokoknya. Akhirnya di sini jadi kayak punya kebiasaan untuk eksperimen aja akhirnya gitu. Jadinya explore gitu ya. Kenapa akhirnya dari elektronik terus pindah ke tanaman? Gara-gara album kelima. Album kelima. Jadi judulnya Puraka. Puraka. Puraka itu tentang hubungan manusia dengan alam gitulah ceritanya tuh. Akhirnya gue nemuin buku, judul bukunya itu Hallucinogenic Plants. Karya Richard Evans Schultz itu tuh. Jadi itu tuh bukunya tentang hubungan manusia dan alam pada
peradaban manusia zaman dulu gitu. Oke. Kita kayak tertarik banget gitu, wah ini ternyata manusia itu punya hubungan spesial dengan tanaman gitu. Terus ada spesial treatment ke tanaman, kayak dikasih upacara ke tanaman tertentu gitu ya. Ada sesajen ke tanaman gitu. Ada ritual-ritual. Ada ritual-ritual, wah ini keren banget gitu. Dan relate dengan pandemik, orang hobi tanaman ya, sekarang merawat tanaman gitu. Wah akhirnya kita malah sedikit menyingkirkan Puraka, si album itu. Kita fokus ke tanaman, digali ke situ gitu. Gitu. Akhirnya wah ternyata ini tanaman luas banget gitu, bisa banyak yang dieksplor ya. Banyak musisi ya selama pandemi itu kayak nggak bisa konser kan karena besok penontonnya ramai banget. Tapi kalian malah menggelar konser karena penontonnya adalah tanaman. Iya kan? Sebenarnya kita mau riset di situ. Bisa aja salah sama teman-teman. Ya udah, kenapa nggak dibikin event aja? Itu sebenarnya masih proses dari eksperimen album Puraka sebenarnya kan. Kita pengen menciptakan musik yang bisa diterima oleh tanaman. Tanaman. Jadi kita riset dulu tuh jenis soundnya kayak apa dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, akhirnya kita bikin konser. Awalnya juga ya emang untuk aktivasi eksperimen kan. Terus tiba-tiba meledak. Orang-orang ini melihatnya jadi hal yang apa ya, yang unik mungkin ya. Media juga banyak yang ngeberitain gitu kan. Banyak banget lah yang ngedukung ini, support ini akhirnya. Ya udah deh, ini kayaknya jalan hidup kita di sini gitu untuk saat ini ya. Kita tunda dulu Puraka, lanjutin aja deh musik untuk tanaman. Akhirnya ya udah di kota-kota lain juga udah bikin gitu. Akhirnya kayaknya album untuk khusus tanaman juga oke nih gitu. Kita yang kita tahu plant parents itu sangat posesif ke tanaman gitu. Punya audiens yang bukan manusia, konser Plantasia besutan Bottle Smoker punya beberapa keunikan sendiri buat tanaman yang jadi penontonnya. Kita chill. Yes. Asik sih memang tempatnya. Adem ya? Adem. Guys, kalian itu kan pertama kali gelar konser Plantasia itu di sini kan, di Bandung. Iya, di sini banget. Di sini banget nih, di spot ini. Oh, bahkan di sini malah. Spot ini nih, di ruangan ini. Itu gimana sih kalian akhirnya mutusin kayak, oke, aku mau gelar konser ini deh, prosesnya? Ya, kita berpikir kayaknya kita harus melakukan riset lanjutan deh gitu. Ada Marin yang punya tempat ini, Lubell Space, yang kita tahu tuh dia punya banyak tanaman nih. Banyak koleksi tanamannya, berarti dia punya informasi lah yang berlebih lah soal tanaman ini. Karena kita juga belum into tanaman waktu itu ya. Akhirnya kita datang, discuss gitu. Akhirnya ya udah, kayaknya ini bisa jadi hal yang baru gitu untuk lanjutin eksperimen kita gitu. Dalam konser Plantasia, Bottle Smoker juga mendapat bantuan dari Marin Ramdhani, yang merupakan owner dari Lubell Space, tempat perdana konser Plantasia. Saya pernah dengar satu albumnya Mort Garson. Dia seorang ahli tanaman juga, bikin album untuk tanaman. Sewaktu lockdown saya banyak browsing. Di Spanyol ada konser untuk tanaman yang menggantikan manusia gitu. Ya, terus di Jepang juga ada. Ya kenapa nggak dicoba di sini juga gitu kan. Di sini emang ada, terus emang lingkungan saya seperti ini. Terus musik juga emang dekat dengan saya, ya udah tinggal di mix aja. Kayak gitu sih. Kalian kan research tentang apa aja tadi yang dibutuhkan sama si tanaman-tanaman ini untuk diterima kan. Elemen-elemen apa aja sih yang akhirnya kalian putuskan untuk kayaknya ini cocok deh buat tanaman-tanaman ini gitu. Jadi kita tuh bagi dua, saya fokus di modern, Nobi fokus di tradisi. Nah akhirnya kalau yang di bagian modern itu kita memang harus cari frekuensi yang cocok dengan unsur alam. Karena tanaman bagian dari alam gitu ya. Bunyi-bunyi alam kayak burung, angin, air gitu ya, itu juga bagus katanya. Dan itu banyak banget elemen-elemen selanjutnya tuh, banyak banget. Dan Nobi menemukan lah yang catatan-catatan dari tradisi. Pada saat panen, rasa syukur nenek moyang kita terhadap rasa panen, khususnya di Sunda itu ada tarawangsa gitu kan. Di situ ada elemen stringnya,
ada repetitifnya juga gitu kan. Wah ini kayaknya gitu. Iya, jadi ada kecocokan. Ada kecocokan di situ. Nah, akhirnya elemen-elemen itu kita mix dan kita komposisi ulang dengan warnanya si botol smoker. Nah, waktu pertama kali gelar konser Plantasia di sini, itu gimana sih Mekanismenya ya. untuk konsernya? Iya. Konser Plantasia hanya untuk tanaman. Jadi manusia nggak dilarang nonton di sini gitu. Kita data, terus kita simpan di sini, diletakkan. Kebetulan timnya Marin dari Lubel juga punya orang. Oh ini tanaman jenis ini tuh cocoknya disimpan di sini karena cahayanya, karena anginnya, kelembaban dan lain-lainnya gitu. Kamarnya itu harus house plan. Karena kita emang di indoor gitu, jadi ketika berjam-jam dia tidak menerima cahaya, langsung pun aman gitu. Nah selama 90 menit itu ya kita lakukan sound treatment lah istilahnya gitu. Istilahnya sound treatment. Sound treatment yang bisa membuat pertumbuhan cepat atau bisa menyembuhkan yang sakit kayak gitu. Berarti setelah selesai konser, para pemilik tanaman itu dapat rekaman dari hasil konsernya ya? Iya, dapat rekamannya supaya mereka bisa lanjutin treatmentnya di rumah gitu. Apa nih next big plan-nya? Next-nya itu kita sedang penyempurnaan membuat alat namanya tuh plantasin. Jadi ini sebagai alat yang bisa mentranslate bahasa si tanaman lewat musik gitu. Jadi sederhananya ada alat musik yang dimainkan oleh tanaman. Walaupun sangat random. Kita baru menemukan satu pola. Jadi kalau si tanaman itu kehausan, itu BPM-nya lambat. Tapi kalau dia cukup air, dia cepat BPM-nya gitu. Wow, kalian luar biasa ya. Thank you banget. Siap, thank you sama-sama. Thank you sama-sama. Aku sama Nobi, gokil banget. Thank you. Nanti coba ya si musiknya ya. Iya. Ke tanaman-tanaman di rumah ya. Selalu tampil tidak biasa. Angkuy dan Nobi menunjukkan sisi menarik tentang hubungan antara musik dan tanaman. Musik elektronik bukan cuma hiburan untuk manusia, tapi juga hiburan dan suplemen untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kita hidup berdampingan dengan alam dan kita bisa memanfaatkan tanaman sebagai bentuk kepedulian kita terhadap alam. Apapun profesi dan passion kamu, itu bisa diselaraskan dengan alam sebagai bukti untuk mencintai tanaman. Bisa lewat musik, bisa lewat kreativitas lainnya. Sama aja kan? Sama aja. Tapi berapa lama untuk bisa kita ngelihat hasilnya? Biasanya tuh bisa lihat langsung di 2-3 hari. 2-3 hari. Kali ini gue akan ngecek produk perawatan tanaman yang nggak kalah ramai. No Brand Plan. Jadi salah satu produk perawatan tanaman yang terkenal dari internet. Bro, Hans. Halo. Asoka. Wah. Lo ini kan tadinya travel blogger. Terus kenapa sekarang malah bikin No Brand Plan? Apa sih serum ini? Kenapa serum segala? Dulu kan kita mau coba jualan tanaman nih. Nah, terus gue ngomong sama Asoka, kita coba jualan deh dikit-dikit. Ternyata harga tuh naik. Sampai akhirnya gue ngomong sama Hans, kita udahlah nggak usah jualan tanaman. Kita jualan pendukungnya aja. Plant care-nya aja. Dan pas gue lagi kan menerapkan zero waste living. Jadi gue bikin kompos di rumah gitu. Sendiri. Nah gue bilang sama Hans, nih gue coba, bagus Hans. Lu coba dulu, kalau cocok kita jual. Nah namanya kenapa serum? Karena gue kan backgroundnya marketing ya. Gue bilang sama Hans, kita jualan walaupun ini pupuk cair tapi jangan namanya pupuk atau hormon. Kita butuh satu nama, gue bilang. Terus si Hans tiba-tiba dia nyeletuk, Gue kasih nama serum. Setahu gue nih kalau gue nggak salah, waktu lo pertama kali launchingin itu ada ini ya, Growth Plant Serum sama Fruit and Flower Serum. Dan
gue denger kabar tuh langsung boom, viral gitu, meledak. Padahal No Brand Plan tuh kan nggak punya sosial media khusus kan. Gue cari juga nggak ada. Kagak ada. Gitu ya. Kenapa bisa viral? Satu, emang produknya bagus. Yang kedua, kita pionir di plant serum kayak gini. Terus yang ketiga, kita punya loyal customer. Benar. Kenapa? Karena mereka itu setiap tanamannya berkembang atau apa, mereka publikasi gratis, upload IG story, terus tag kita. Nah itu kita restory. Kepuasan pelanggan yang akhirnya mereka secara otomatis kayak gitu. Jadi ya. kita lebih ke konvensional ya. Lebih ke word of mouth. Wow. Gue kayaknya pengen bakal jadi loyal customer lu nih. Tapi lu mesti ajarin ke gue gimana cara pakainya. Kita langsung ya? Boleh nih? Boleh dong, langsung. Gue langsung diajarin sama ownernya. Yuk. Trust yang dibangun sama Asoka membuat banyak orang mengandalkan No Brand Plan untuk pertumbuhan tanamannya. Sebenarnya tahu No Brand Plan tuh dari Instagramnya Fendi Cho sama Stella. Terus ke influence untuk mulai pelihara tanaman-tanaman. Ada salah satu tanaman, itu tanaman ini, karet kebo. Aku ngerasa kok dia nggak tumbuh daun ya gitu kan. Akhirnya aku coba untuk beli No Brand Plan. Tanaman-tanaman aku yang tadinya stuck, nggak ada pertumbuhan, ya udah gitu-gitu aja gitu tuh mulai bertumbuh, memunculkan oh ini daun baru, ini daun baru. Akhirnya setelah nyobain No Brand Plan, dan menurut aku untuk orang yang awam sama tanaman, cuma tinggal campurin air, siram atau tetesin langsung, itu ngefek banget sih. Dan sangat happy waktu karet kebo yang udah berbulan-bulan nggak ada pertumbuhan sama sekali, akhirnya tumbuh daunnya gitu. Jadi cara penggunaannya tuh ada dua teknik. Cara Sultan ala Asoka. Sultan. Atau Sesuai prosedur aja kita. Sesuai. Nah, kalau misalnya cara Sultan tuh simple banget. Pastiin medianya basah. Kita langsung tetesin ke seret. Kayak gitu, di akar tunasnya. Di akar tunasnya kayak di sinilah. Biar dia kalau misalnya ke bawah langsung kena akarnya. Ini yang sesuai prosedur awal. Ini kan kira-kira 300 mili ya. Kalau misalnya ini kan sebenarnya 10 tetes 1 liter. Nah, jadi kalau misalnya 300 mili kita cuma tetesin 3 ya cukup gitu. 3 tetes. Nah, terus habis itu tinggal dituang aja sebenarnya sama. Nah, Cukup. Nah. Oke. Sama aja kan? sama aja. Tapi berapa lama untuk bisa kita ngelihat hasilnya? Biasanya tuh bisa lihat langsung di 2-3 hari. 2-3 hari? Terutama untuk tanaman-tanaman yang dorman. Oke. Biasanya tuh pakai tetesin langsung kayak testimoni, Bang, monstera gue yang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ini, pas pakai ini langsung Fortunas gitu. Wow. Kita ada 9. Jadi serumnya sendiri ada 4. Kita ada serum 1, serum 2, serum 3. Nah, sama serum X. Serum X itu adalah yang fungsinya untuk Membuat daun cepat dewasa, sama akhirnya dia akan bikin resisten sama hama. Kita punya 2 varian lagi. Satu, ini media tanam ya. Jadi yang kita keluarin yang ini yang pertama, growing media. Nah, terus lagi. ini yang satu lagi yang spesialnya Asoka ini. Versi upgrade-nya. Nah, terus kita ada 2 produk lagi. Satu yang buat treatment jamur, yang satu buat pestisida kurang lebih. Ini buat apa? Hama-hama. hama-hama. Oh, nice. Yang terakhir ini ya buat di-treat ke daun-daun. Buat kalau misalnya dilap, akhirnya nanti daunnya jadi mengkilat Oh sekali. iya benar-benar. Kan kadang-kadang daun ada yang warnanya sudah agak Betul. tua, memudar gitu ya. Ini membalikan warna daun. Gue denger katanya No Brand Plan ini buka rumah sakit buat tanaman-tanaman yang orang lain punya. Bener nggak sih? Betul banget. Betul Gimana banget. itu sistemnya? Kalau itu biasanya orang titip tanaman ke sini, terus bayar satu tanaman 50.000 per minggu. Ada nggak yang lagi lu rawat? Ada. Ada. Pas banget tuh ada di situ. Ini pas awal datang, nggak usah awal, sekarang aja lu lihat daunnya menyedihkan. Iya. Terus kayak, Kalau udah daun sih udah nggak mungkin bisa balik lah ya. Dan dulu tuh sama sekali nggak ada akarnya. Jadi ini kan sekarang nih ada sedikit akar sehat ya yang putih-putih ini. Oh ini namanya akar sehat? Betul, putih. Terus lihat dia sekarang punya anak, tunasnya keluar. Keren banget, keren banget. Thank you Thank you dong. banget Asoka, Hans. Thank you banget, keren banget. Sip. Buat para pemula yang baru belajar nanam sih udah pasti. Pasti berhasil kalau misalnya Iya. punya varian No Brand Plan. Bener ya?
Inovasi yang berhasil diwujudkan No Brand Plan dan servis yang ditawarkan bikin gue lihat gimana seseorang jeli memodifikasi produk yang awalnya biasa aja jadi produk yang punya nilai lebih. Merawat tanaman adalah hobi yang menyenangkan, bukan cuma soal estetika dan mengisi waktu luang. Ternyata banyak hal baru yang bisa lo temuin saat terjun lebih dalam. So, tertarik buat merawat tanaman lo sendiri? Kita nggak percaya namanya mitos tangan panas ya. Betul. Yang penting perawatannya itu harus tepat dan benar. Betul. Jangan pernah berpikir kalau misalnya satu tanaman mati, terus kayak udahlah gue nggak bisa rawat gitu. Jangan. Belajar dari kesalahan sampai nanti tidak diulangi lagi ya. Jadi tanaman yang kita rawat lagi akan jadi sehat. Thanks for watching MLD Sport TV. Buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLD Sport TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLD Sport TV malam ini melalui media sosial MLD Sport. Get yourself inspired by MLD Sport TV.